bangsa Indonesia boleh menjalankan pemilu. Ini sekalipun kita beda, buat kita ada kerenggangan, tapi mari kita bersama hidupku. Jemaat diundang berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat dipersilakan duduk. Dan pujian berikut ini adalah kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal pribadi Tuhan, dan kita yakin kita pada malam hari ini senantiasa diberkati oleh kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian berikut ini, mengenalmu. Menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, Kau sumber kekuatan pengharapan kami. Dan kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Tuhan, Engkau boleh hadirkan kami semua untuk kami beribadah dalam ibadah Pelpro Pelaut. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar ibadah kami akan dilayani oleh pelayan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi hamba pelayan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memampukan, dan lewat berkata-kata pelayan firman-Mu boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebentar akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Gloris Bawengan. Kita naikkan pujian berikut ini. Tak ada jalan terbuka, tak ada waktu sudah, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Mujizat nyata, Kau mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya mujizat menjadi nyata. Shalom. Pelpro Pelaut ini jangan disamakan dengan Pelka Pemuda, Pelka Bapak, Pelka Ibu, Pelka apa lagi? Pelsus Ruth. Pelpro ini, apalagi Pelpro Pelaut. Cuma di
benak kita itu kan namanya ibadah ya sama semua. Jadi model-modelnya, gaya-gayanya sama kayak PLK, KRT. Saudara-saudara, apa yang membedakan PELPRO dengan PLK, KRT? Ayo berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk bercakap-cakap, mencerna firman kudus-Mu, dan meyakini kasih setia-Mu yang hadir melalui tiap keadaan. Hanya di dalam kemurahan kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami percaya kami beroleh pernaungan. Teman-teman kami yang tidak bersama kami saat ini, dimanapun berada, kami percaya dari semua yang Tuhan karuniakan melalui teknologi yang ada, menjangkau, mendampingi, dan memberikan kekuatan. Sebab Kristus adalah pemilik semesta raya alam kehidupan ini. Roh Kudus yang memberikan kami kasih setia. Amin. Mengapa sebagian besar murid Yesus itu pelaut? 12. Bukan dalam pengertian pelaut sekarang ya, nelayan. Yang bukan itu Matius pemungut cukai. Ya. Saya baca ya. Kita baca dulu. Kita baca Matius 10. Terjemahan baru nih saya bacaannya. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil kedua belas muridnya. Kalau yang pegang yang terjemahan baru nanti bilang bedanya di mana supaya sambil kita belajar. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Ada yang berbeda nggak? Apa tuh? Kalau yang bukan terjemahan baru edisi 2 apa? Baca ayat 1. Berarti dia mempersingkat ya. Maknanya hampir sama. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Petrus dan Andreas kakak adik. Ya kan? Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Berarti Andreas dan Yohanes kakak adik. Andreas saudaranya, lalu Yakobus
anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang bersaudara siapa jadi? Yakobus, Yohanes. Saudaranya Andreas. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sebagian besar dari 12 murid Yesus ini adalah nelayan. Hiu, ikan paus, Nora baru ini dia. Di jemaat lain enggak ada. Memang di Nasaret ini luar biasa. Lucuan-lucuan nih. Tunggu pakai mic biar kedengeran sama. Ada yang di laut sedang bertugas dengan teknologi online. YouTube kita ya. Selamat malam, brother semua. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Kita santai-santai aja nih. Kita santai-santai aja. Ya bro ya. Gimana Ibu Warti? Bisa itu dong kamera ke Ibu Warti. Udah masuk suara ya? Tes. Bisa di kamera 2 ke Ibu Warti. Jadi sebelum Ibu Warti, jadi pemilihan murid Yesus itu apalagi 12. 12 ini kan simbol 12 suku Israel. Kenapa 12? Murid Yesus ada berapa? 4.000 lebih. Kenapa cuma 12 yang menjadi pertama? Karena 12 suku Israel, yaitu 12 suku yang terpilih. Tarik ke belakang, 12 ini adalah cikal bakal yang sekarang kemudian menjadi negara Israel. Jadi kakak adik sebenarnya. Ya, kakak adik tadinya 12. Berkembang. Udah. Nah, 12
ini kemudian Yesus memilih 12 murid. Nah, emang kamera ini nggak hidup? Udah, iya pakai remote. Tapi hidup tuh. Oke. Lalu dari 12 murid itu 12 paling banyak adalah nelayan. Apa kurang orang-orang seperti misalnya pegawai, pemungut cukai? Pemungut cukai 2 orang kalau nggak salah. Ada yang tidak diketahui tadi, tapi adalah nelayan. Waktu pengutusan itu juga berlangsung di di pantai. Gimana Bu Warti? Udah bisa nih sekarang ke kamera? Hah? Oke. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai sini. Menurut saya mungkin dulu Iya, itu kamera. transportasi yang ada, dan Tuhan Yesus kan suka pindah-pindah tempat untuk mengabarkan Injil. Jadi mereka yang ada waktu itu ada perahu. Jadi mungkin pas ketemu sama murid-murid itu mereka lagi di perahu, lagi di tepi pantai. Karena alat transportasi yang bisa untuk nyebrang ke tempat lain itu menggunakan sampan perahu. Itu jadi mungkin dari situ banyak murid-murid Yesus yang nelayan. Jadi alat transportasi. Ada lagi? Penjala ikan. Ya, nelayan. Hah? Ya ada yang peladang kan? Rasanya bukan sekedar lompat-lompat Aubrey itu. Rasanya bukan sekedar kultur, geografi, tapi ada maksud yang lebih besar dari. Coba kita sekarang perhatikan fungsi atau nilai seorang nelayan yang di zaman sekarang kita sebut pelaut. Apa dia punya kelebihan dari katakanlah pelaut? Satu, mereka menguasai dunia. Kita cuma di Warakas, Bahari, Cikeas, Papanggo, Rusun. Dia tahu daerah-daerah itu. Apa maknanya? Mereka tahu, mereka kuasai dunia.
Murid Tuhan itu adalah orang-orang, 12 murid ya, orang-orang yang menguasai dunia. Memang mereka nelayan ya, di situ digambarkan nelayan. Lalu kalau kita gambarkan lagi, dengan apa dunia-dunia itu bisa diketahui? Misalnya Amerika, dengan apa? Dulu ini ya, sekarang kita jangan bicara. Dengan teknologi kan semuanya bisa diketahui. Orang yang tahu Amerika, kan dia kemudian jadi apa? Dari orang itu kan kita tahu. Katakanlah pelaut. Di Belgia itu begini, kita tahu, oh dari dia. Maka apa? Dia pembawa kabar. Nelayan-nelayan itu tahu dia badai akan datang. Orang tahu dari nelayan yang kemarin pergi. Sekarang kita memberi makna kepelautan adalah sebagai informator. Terus pelaut itu dia nggak diem di tempat, kecuali dia tidak berlayar, ya kan? Tapi dia kan karakternya itu apa? Penjelajah. Dan dia tidak di satu tempat. Ini kan gambaran Injil sebenarnya, yang tidak boleh stagnan, tidak boleh diam. Dia harus. Kalau kita pernah dengar dulu Petrus dibilang, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Iya enggak? Petrus apa? Penjala ikan, tapi kemudian dijadikan. Nah, kenapa dari penjala ikan ke penjala manusia? Ada artinya enggak? Teman-teman yang ada internet coba buka deh. Alkitab Petrus penjala manusia. Ini kita menggunakan teknologi canggih internet nih sekarang kan. Di ayat berapa itu? Berapa? Matius 4 ayat 18. Coba baca salah satu. Bukan lo. Yang di sini. Matius 4 ayat 18, coba baca. Terus mana yang kamu akan aku jadikan? 15, coba. Nah, dia kan tadinya penjala ikan. Kemudian apa? Apa maksudnya ini? Orang kan taunya jadi apa? Pekabar Injil. Ya kan?
penjala ikan jadi penjala manusia. Coba lihat penjala ikan. Penjala ikan itu ikan lagi bagaimana terus dibagaimanain. Kadang-kadang orang kalau udah di kebaktian jadi tolol semua gitu. Pura-pura bengong lah, yang jadi gagu lah gitu kan. Karena memang nggak terbiasa kita ngobrol. Firman Tuhan tuh agak sekian puluh tahun kita nggak ngobrol. Kita cuma jadi pendengar kan. Begitu ngobrol kita antara dua. Kita mau ngobrol dan takut dosa karena kita ngobrol. Padahal Tuhan Yesus dulu juga ngobrol kan di danau itu dia ngobrol. Menurutmu siapa aku? Oh kan dia nanya sama Petrus. Apa Tuhan Yesus berkhotbah gitu kayak pendeta bawengan? Wah. Iya, tapi ada juga dia paling banyak adalah ngobrol. Penjala sekarang ikan. Ikan itu waktu dijala dalam keadaan apa? Hidup. Waktu dijala dia hidup, dijala. Setelah dijala begitu dapat akibatnya ikan itu apa? Mati. Karena penjala ikan adalah mematikan kehidupan. Kalau penjala manusia dari yang mati jadi hidup. Penjala manusia, iya kan? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia itu berarti apa? Orang-orang yang mati imannya jadi hidup. Nah, itulah beda penjala ikan dan penjala manusia. Kenapa? Kenapa di laut itu ada 3 hal yang selalu muncul. Ini jangkar, kemudi, pelampung. Simbol pelaut kan rata-rata ini kan. Kenapa coba? Kok jangkar, kemudi, pelampung? Yang simbol pengharapan apa? Jangkar ini kan kapal nih ya. Kalau di Sangir apa? Batu diikat. Hah? Barango. Perahu supaya dia diem itu dilempar barango. Batu biasanya batu gede nggak ada kan, atau besi diikat cemplung. Supaya apa? Apa artinya itu? Arti jangkar itu kan dia nancep. Maknanya apa? Ya apa maknanya nggak goyang itu? Itulah keyakinan. Itulah iman. Dia nggak goyah, nggak kemana-mana itu kapal karena dia. Jadi jangkar ini ya, simbol
makna dari bukan pengharapan, keyakinan, iman. Kemudi. Apa? Apa maknanya? Kalau jangkar adalah keyakinan, iman, maka kemudi adalah apa? Hah? Kalau nggak ada kemudi, kapal kan tak tentu arah. Berarti dia apa? Pengarah. Jangkar artinya iman, kemudi artinya pengarah. Nah, pelampung. Orang tenggelam pakai pelampung. Artinya selamatkan. Iman, pengharapan karena pengarah kan, dan keselamatan. Jadi teman-teman, Pelpro itu nggak butuh banyak orang. Saudara jangan samakan Pelpro itu dengan PLK ibu, PLK bapak yang kudu banyak orang. Karena Pelpro itu akan membuat orang-orang yang bukan Pelpro datang. Kenapa? Karena tiga ini tadi. Iman, pengharapan, keselamatan. Kan nanti kita mau bikin tuh. Setiap khotbahnya pendeta dipotong, yang cakep-cakep dipilih, beberapa menit dilempar ke TikTok. Nanti tunggu aja. Mulai dari tahun lalu tuh nanti khotbah-khotbah yang nanti udah akan disortir, dipotong pendek lalu disebar ke TikTok. Kita tinggal tunggu. Makanya sekarang gaya-gaya begini mana ada orang khotbah begini-begini. Nah, yang saya mau katakan sekarang teman-teman, Pelpro itu dia nggak gegap gempita, rame-rame, banyak-banyak. Itu pemuda, ibu, bapak begitu. Pendekatannya memang kalau nggak rame, nggak asik mereka. Pelpro justru dia senyap-senyap aja, tapi dia bisa menghadirkan lahan parkir. Anteng-anteng aja dia. Kayak pelaut ya, tenang-tenang gitu kan. Karena itu kalau kebaktian seperti sekarang ini kita begini, ya inilah hakikat yang sebenarnya. Nanti orang akan datang. Kalau faedah manfaat dari Pelpro ini sudah berdaya guna, orang akan datang. Inti utama dari sebuah pelayanan profesi pelaut, Pelpro. Jadi kita jangan latah ya, termasuk dalam peribadatan. Dia harus sama kayak PLK, KRT, enggak. Mungkin dia cuma nyanyi, percakapan, nyanyi, persembahan, ngobrol doang.
Sederhana itu. Jadi kita ini teman-teman terkadang sudah terformat. Seolah-olah ibadah tuh begitu terus, kayak gitu. Harus ada pemandu ibadah. Kadang-kadang bisa jadi kita yang khotbah adalah anggota Pelpro atau istri pelaut, tanpa harus dia dijadwalkan gitu. Jadi ini momentum. Orang memang momentum Pelpro itu dia nggak rame-rame gitu. Mohon maaf ya. Dia seperti orang buang gas. Tapi pingsan semua orang karena baunya. Kira-kira gitu. Jadi baunya itu Pak, orang lewat, bau makanan enak banget nih. Nah, kita kalau lewat toko kue atau jalan naik motor lewat tukang nasi goreng, enak banget nih tukang nasi goreng. Jadi bagaimana yang menciptakan aroma persekutuan dari Pelpro untuk kemudian dihirup oleh banyak orang. Karena Pelpro itu sebenarnya kekuatannya pada persekutuan. Nah, persekutuan itu kan ibadah, pelayanan firman, nyanyian, percakapan. Sewaktu-waktu di mana kita kemudian merasakan kehadiran itu. Apa lagu yang disiapkan? Lagu yang ketiga. Lagu yang mau dinyanyiin setelah ini. Monggo sami nderek Gusti. Mari kita ikut Tuhan. Bukan puji Tuhan, ikut Tuhan. Kalau puji itu dalo bahasa Sangirnya, tapi nderek itu ikut. Bukan puji Tuhan. Mari sami nderek Gusti. Kita nyanyiin sambil kita masukin sembah. Sementara pujian ini kita nyanyikan, kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Jadi kita minta kesediaan. Habis. Enggak, boleh silakan. Ada lagu lain. Oh, ini lagunya ini. Jadi mari ikut Yesus. Nah, Pelpro ini dia memang khusus.
Karena dia seperti gerakan tanpa genderang. Kalau PLK ibu itu gerakan dengan genderang, maksudnya ya memang rame, ngumpul. Kalau pelpro itu bukan ngumpulnya, tapi persekutuannya. Orang-orang yang di laut yang mungkin tidak ada sinyal, tapi mendapatkan pelayanan dari bagian-bagian pelayanan, itulah persekutuan. Kita tuh saking Selasa, Rebo, Jumat, kebaktian begitu terus kan. Akhirnya apa? Ya kehilangan. Coba kalau hidup begitu-begitu terus, bosan kan kita. Terus makanya ada apa? Ada kesulitan, ada masalah, ada kebahagiaan. Karena kemudian hidup tidak rutin. Nah, maka pelpro ini dia bagian dari pemecah rutinitas. Dia nggak kayak, mohon maaf, nggak kayak PLK tiap minggu. Oh, pelpro tuh tiap bulan. Enggak, dia enggak. Dia bisa setahun sekali ibadah ya. Dia bisa 6 bulan sekali. Dia tanpa dia harus kayak yang lain gitu ya, terjangka. Tidak, dia bebas. Dia bebas bukan dalam pengertian tidak teratur, tetapi kita kebaktian. Wah, bulan depan siapa ya? Itu PLK. Oh, kita jadwalin kayak jadwal biasa kan? Oh, kita jadwalin selama 1 tahun. Dia bisa tidak begitu, walaupun dia bisa begitu. Jadi dia ini lenggang yang paling tidak formal. Kalau kelompok kan udah kita jadwalin, ya kan? Dari tuan rumahnya ini. Kalau pelpro kan Pak Raymond bisa kebaktian di bulan ini. Waduh, saya nggak bisa. Enggak, udah. Ya udah. Nggak dipaksa-paksain harus ada gitu. Karena yang harus ada itu bukan hanya ibadah, sebab persekutuan itu bagian dari ibadah. Ibadah itu persekutuan dari ibadah itu bagian dari persekutuan. Yang penting di dalamnya ada apa? Pelayanan firman, doa, pujian. Itu pelpro. Jadi pelpro itu kita harus keluar dulu dari dari mindset PLK, apalagi kelompok, kebaktian rumah tangga. Kita mesti keluar dari situ. Tapi daya rasuknya, efektivitasnya itu terasa. Itu sebabnya mengapa pelpro itu menjadi bagian yang aktual dalam pelayanan profesi. Misalnya profesi apa? Profesi dokter, ya, profesi dokter. Kumpulan itu mereka mungkin menghasilkan, udah kalau gitu kita buka klinik. Nanti dokter ini yang jaga. Dokter ini jaga, dokter ini jaga, hari-hari tertentu. Itu kalau dokter. Profesi apa lagi? Tukang kayu, misalnya kalau di Sangir, ada misalnya profesi tukang kayu, atau profesi nelayan, ya kan, pencarian ikan. Ayo, nelayan kumpul, gimana nih kita ikan? Jadi ya untungnya saya nggak punya jam gitu kan. Jadi gue nggak bisa lihat jam. Lu silakan aja lihat jam, gue nggak bisa lihat jam. Cuma bisa lihat jam itu udah jam 8. Kalau Iyo sama Selma kan
Jadi teman-teman, momentum Pelpro ini sekali lagi dia unik, tetapi memang tidak, dengan kata lain bukan tidak beraturan. Cuma dia tidak, pendekatannya sangat berbeda dengan PLK kebaktian rumah tangga. Termasuk juga kebaktiannya. Ya enggak? Si pengkhotbah bisa jadi pemandu ibadah, atau pemandu ibadah bisa jadi pengkhotbah. Kalau kita kan udah dibatas, ini pemandu ibadah. Tapi karena baru, ya kan, maka kita coba pakai pola yang lebih mudah, pola yang udah ada. Tapi nanti bisa aja Pak Julis main keyboard nyanyi, main keyboard sambil khotbah. Kenapa? Lu mau marah? Loh, kok begitu? Layak kayak gitu. Bisa aja Pak. Nah, dia disiapin, misalnya Pak Julius siapin khotbahnya kan, dia nyanyi, saudara-saudara lagu ini, langsung dia masuk. Kemarin masih ada, begitu kita kan nyanyinya rohani terus. Ya saya tidak mau bilang sesuatu yang berbeda itu kemudian baik, enggak. Tetapi dia memakai pendekatan-pendekatan, tetap pendekatan-pendekatan iman, pengharapan, dan keselamatan. Jangkar, kemudi, dan lampu. Itu aja. Nanti saudara lihat seberapa besar efektivitas daya jangkau, daya rasuk pelayanan profesi yang tidak terbatas oleh ukuran-ukuran tata ibadah, ukuran-ukuran peribadatan yang lazim, tetapi di sana berlangsung perjumpaan dengan Tuhan. Bisa saja kita duduk, kemudian orang menyampaikan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian. Ya. Nanti di kebaktian berikut kita undang siapa? Bersaksi. Siapa? Banyak itu kan, Oma Nusa bisa bersaksi. Siapa lagi? Bisa bersaksi. Kasih kesaksian, testimoni. Ada namanya ibadah teze, ya. Dia nggak ada khotbah Pak, nggak ada khotbah. Dia berdoa, menyanyi, duduknya di bawah. Ayat Alkitab dibacakan, itu ibadah teze. Nggak ada khotbah. Kita kan kalau ibadah kalau belum ada khotbah belum lengkap. Itu ibadah teze begitu. Yang penting bukan soal khotbahnya, ya, tapi apa? Perasaan saya berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara merasakan perjumpaan itu enggak? Nah, itu yang mau kita ciptakan. Pelpo merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Cara-caranya macam-macam, persekutuan, kita bikin renungan, sebar ke seluruh pelaut. Nah sekarang ini karena Pelpro baru kan pendataan gitu ya, pendataan. Dia juga WA resminya dengerin nih lo berdua nih. WA resminya satu aja, kagak usah anak-anak istri dan lain sebagainya itu sendiri. Tapi WA gerejanya satu dia Pelpro, sama seperti WA ibu, PLK ibu satu. Kan nggak ada PLK ibu di dalamnya nanti ada keluarga PLK ibu. Kalau ada begitu ya sendiri. Makanya dia WA grupnya Pelpro. Kalau kemudian tidak terakomodasi nih keluarga di dalam sini, maka dia punya WA grup sendiri yaitu WA keluarga pelaut, tetapi tidak menjadi bagian dari Pelpro. Itu bagian japri masing-masing. Pendeta jangan dimasukin di keluarga karena dia bukan keluarga pelaut. Kecuali di Pelpro dia masuk. Itu sama juga Pak, sama juga. Bantuan dari caleg, kursi dan apa itu
Gemis punya, Pak. Yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang mengusahakannya, iya nggak? Tapi itu kan waktu mengajukannya emang atas nama kelompok, atas nama Gemis, gereja kami Pak, tolong, ya kan? Coba kasihlah, itu untuk gereja, tetapi digunakan untuk kelompok, karena kelompok itu yang ngusahain. Begitu cara main kita. Sebab kayak Alkitab, mana Alkitab? Ini Alkitab. Ini kan milik Nazaret, tetapi dipakai oleh P2HMG. Sampai botak dia pakai. Kenapa? Karena dipercayakan kepada beliau. Sampai dia nanti punya Alkitab baru, dia mau kembaliin apa enggak ya Ustaz. Tapi tetap adalah bagian dari jemaat. Sama dengan itu semuanya. Kita juga begitu. PLPro juga begitu. PLPro kemudian dirancang untuk menghadirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu berlangsung. Tetapi itu menjadi bagian dari kepemilikan kita semua. Kepemilikan yang dikelola. Sama kayak apa? Ya saya ngomongin jujur-jujur aja nih, Pak. Tanah Ganggeng kan punya Nazaret. Dipercayakan waktu itu atas nama Pendeta Lantimona Salenda. Apakah tanah ini punya Lantimona Salenda? Coba gue tanya. Punya Gemis Nazaret. Ya enggak? Sama dengan itu. Seperti itu juga bagian kehidupan kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah begitu. Seluruh prosedur yang dilakukan oleh gereja itu menjadi milik gereja bersama yang dipakai dipercayakan kepada bagian-bagian tertentu yang mengelolanya. Termasuk uang. Uang. Sesedikit apapun. Itu bagian dari kehidupan berjemaat kita semua, gereja. Yang dipakai untuk kesejahteraan kita bersama. Sama dengan kita PLPro sekarang. PLPro, Bapak Ibu, ini berapa bulan kita nih? PLPro. Bukan berdirinya ini sampai sekarang. PLPro dari habis dilantik. Dilantik pengurus bulan Januari, berarti baru 2 bulan. Baru 2 bulan kan? Nah, 2 bulan. 2 bulan kita program pertamanya kan baru pendataan dulu. Pendataan. Lalu nanti tahun depan atau apa ada program yang dibuat. Seperti apa ya nanti. Tapi sekarang kan baru pendekatan-pendekatan. Nah, seperti kita sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kalau saya sih percaya Tuhan pasti buka jalan melalui PLPro untuk banyak hal yang kita perlukan, kita butuhkan dalam pengharapan yang luar biasa. Pasti. Sederhananya kita sudah bisa melihat. Jadi kita menikmati semuanya itu, teman-teman yang di kapal tetap ada dalam keyakinan iman, pengharapan, dan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Satu waktu kita menyelenggarakannya, mungkin pengkhotbahnya dari Norwegia, lagi di Norwegia kapalnya, tapi dia berkhotbah dari sana. Kita nonton di sini kan. Itu. Jadi nggak selalu tiap bulan harus on-site kita di sini, pendetanya di sini, enggak, sekali-sekali. Siapa? Ketua PLPro membawa renungan. Lagi ada di mana? Yugoslavia. Entah itu direkam atau langsung kita dengar di sini. Ya Pak ya.
Jadi kita tidak terbatas oleh apapun. Karena kita mau bersekutu. Amin, man banta kerina. Mujujua. Bujur melala. Kata orang Karo. Jadi, amin. Hal-hal yang kita akan doakan sekarang, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persembahan syukur yang kami bawa, kami persembahkan menjadi butiran-butiran keindahan dalam hidup kami. Kami bawa kehidupan pelpro, pelaut dimanapun berada, saudara-saudara kami di dalam tugas, pekerjaan dimanapun berada. Kami percaya naungan kasih kemurahan Kristus hadir selalu. Cinta kasih Tuhan menyertai, memberikan ketenangan bagi anak-anak, istri, keluarga, di rumah. Allah, kami percaya selalu memberikan kekuatan dan kesanggupan. Persekutuan pelayanan profesional pelaut, para pengurusnya, kami percaya perlahan demi perlahan menjadi bagian dari persekutuan yang utuh, yang dibentuk untuk kemurahan kasih setia Tuhan bagi kepentingan kesejahteraan gemis jemaat Nazaret dimanapun berada. Dalam kasih Kristus seluruh rancangan-rancangan, rencana-rencana, pengharapan-pengharapan yang disulam oleh semua keluarga pelaut, hadir maupun tidak hadir, ada di sini ataupun tidak ada di sini, kami semua bawa ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami saat ini secara pribadi, kami mau berdoa khusus untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Tuhan, dengarlah ibadah kami, doa kami bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada maupun tidak ada bersama kami. Inilah doa pribadi kami. Terima kasih Bapak, dari belahan jiwa raga kami, di kejauhan kami satu dengan yang lain, di kedekatan kami satu dengan yang lain. Kami percaya tali berkat kemurahan Tuhan menyambung kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, kami percaya menjadi milik kami karena Kristus. Kami khusus berdoa malam ini untuk kekasih kami, Bapak Barakati, yang saat ini dirawat di rumah sakit Royal Progress. Allah, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Kami percaya menjadi tabib agung yang ajaib. Saudara-saudara kami, istri, keluarga besar Barakati Topu, Tuhan adalah kekuatan hidup kami. Bapa, kami iringi langkah kaki kami hanya dalam Kristus yang adalah sobat, tabib, dan sahabat di tengah kehidupan kami. Kristus yang kami imani, Kristus yang memberikan kami pengharapan, dan Kristuslah sumber keselamatan kami. Kami bawa hidup kami. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah Pelpro Laut pada malam hari ini. Jemaat diundang berdiri.
Kita nyanyikan kidung pujian berikut ini, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, mengangkat puji Dia dengan taman. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kasihku. Kekal percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian dengan nama-Nya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kasihku. Suka-suka suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita menerima berkat, dipersilakan pada pelayan firman. Mari kita mendekat. Kita berpegangan. Saudara, hidup yang Tuhan percayakan bagi suami, istri, anak-anak, saudara yang dimanapun berada saat ini, baik bersama kita maupun tidak bersama, adalah bagian dari kasih kemurahan Tuhan yang berawal dari berkat Tuhan senantiasa. Kasih karunia Allah Bapa, cinta tulus Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara, keluarga saudara yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan penyerta sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang berada di laut, di darat manapun, berkat kasih setia Tuhan untuk saudara berlimpah selalu. Roh Kudus memberi penyertaan bagi saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa dan terima kasih Bapak.